Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam nama Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, saudara, hidup kita yang baru ini adalah hidup yang sangat unik, berbeda dengan hidup kita sebelum kita lahir baru, saudara. Ya, di sini dikatakan, saudara, ya, Kristus telah menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, jadi saudara, yang Kristus berikan kepada kita, saudara, itu adalah dirinya sendiri. Ya, nah, banyak orang, saudara, nggak sadar ini. Banyak orang hanya berpikir, oh, Kristus memberikan keselamatan, Kristus memberikan berkat-berkat, Kristus memberikan kesembuhan, Kristus memberikan pemulihan, Kristus memberikan uh, sesuatu, atau Kristus memberikan barang kepada kita, berkat-berkat. Ya, itu semua benar, saudara, kita dapatkan. Tapi, saudaraku, ya, kenapa kita bisa dapat semua hal itu? Karena Kristus menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, ini penting, saudara. Kenapa dia memberikan dirinya, saudara? Kalau dia tidak memberikan dirinya, kita nggak bisa diselamatkan. Kita nggak bisa menerima berkat-berkat Tuhan itu. Saudara, kenapa Kristus harus menyerahkan dirinya? Supaya dia bisa mati di kayu salib. Supaya dia bisa, saudara, menggantikan kita. Sehingga, saudara, kita bisa menerima pengampunan dosa yang penuh. Kalau dia tidak menyerahkan dirinya, kita nggak bisa selamat, saudara. Nah, kemudian apalagi, saudara? Bukan hanya itu. Kenapa dia menyerahkan dirinya, saudara? Ya, supaya dia bisa berdiam di dalam kita. Ya, supaya dia bisa menjadi hidupnya kita. Ya, karena hidup kita yang baru itu bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, jadi saudara, kita mesti ingat, hidup baru kita ini unik. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, karena itu, saudara, next kita lihat ada dua macam kehidupan. Ya, yang mana yang saudara jalankan sehari-hari? Next, berikutnya. Ya, yang pertama, saudara, boleh berikutnya PowerPoint-nya. Nah, saudara, kita lihat yang pertama adalah, ya, bisa PowerPoint-nya digeser satu lagi, ya. Nah, saudara, yang pertama adalah aku sendiri yang hidup, ya. Jadi Paulus bilang, ya, bukan aku lagi sendiri yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, tapi banyak orang Kristen, saudara, walaupun dia udah lahir baru, ya, dia masih praktekkan aku sendiri yang hidup. Padahal ini gaya hidup kita sebelum kita lahir baru, saudara. Tapi banyak orang sesudah lahir baru pun dia kejebak, ya, masih aku sendiri yang hidup. Nah, kalau aku sendiri yang hidup, berarti, saudara, saya, nah, bahasa aslinya saya itu di dalam ayat ini adalah ego, ya. Jadi ego lah yang menjalankan hidup saya. Ada banyak orang, saudara, egonya yang menjalankan hidup ini. Maka apa akibatnya, saudara? Nah, nanti saudara baca Yakobus pasal 3 ayat 16. Kalau hidup kita dijalankan oleh ego, berarti kita egois. Kita berpusatkan ego, saudara. Ya, ego yang menjadi raja, ego yang menjadi penguasa hidup kita, ego yang menjalankan hidup kita. Nah,
Yakobus 3 ayat 16 bilang, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala jenis kejahatan. Saudara, kalau ego yang menjalankan hidup kita, maka yang pertama ada kekacauan dalam hidup kita. Makanya banyak orang hidupnya kacau, saudara. Ya, pernikahannya kacau, keluarganya kacau, ya, pelayanannya kacau, komselnya kacau, bisnisnya kacau, ya, semua hidupnya kacau, saudara. Kenapa? Karena dia menjalankan hidup, ya, yang berdasarkan, ya apa, saudaraku, si ego yang menjalankan hidupnya. Nah, bukan hanya kacau, saudara, tapi kita menjadi jahat, ya. Sebab sumber kejahatan itu adalah ketika ego yang menjalankan hidup kita, saudara. Maka kita jadi jahat. Maksudnya apa, saudara? Kita akan melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Perbuatan apa itu? Perbuatan kedagingan. Ya, maka kalau saya, ego yang menjalankan hidup saya pasti akan melakukan perbuatan-perbuatan daging. Nah, saudara, itu mengerikan. Maka hidup kita penuh dengan perbuatan-perbuatan daging. Nah, saudara, mestinya kita nggak boleh menjalankan hidup berdasarkan, ya, prinsip ini, aku sendiri yang hidup. Ya, kita perlu bertobat, saudara. Nah, inilah bertobat. Kita mesti lakukan, saudaraku, pertobatan dari aku sendiri yang hidup menjadi Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, saudara, kita harus praktekkan ini. Ini gaya hidup kita yang baru. Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara udah bertobat belum? Ya, kita tiap pagi, saudara, masih cenderung bangun pagi, kita masih aku sendiri yang hidup. Nah, kita mesti bertobat, saudara. Beralih kepada Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, kalau Kristus yang hidup di dalam aku itu maksudnya apa? Nah, kita mau mendengar penjelasannya, saudara. Bukan berarti Kristus hidup di dalam aku, akunya tidak ada peran lagi, akunya hilang, lalu Kristus yang hidup di dalam aku, artinya Kristus yang menggerakkan hidup saya, Kristus yang melakukan semuanya, si aku udah nggak ada. Bukan gitu, saudara. Ya, bukan gitu. Si akunya tetap ada. Tapi saudara, yang disebut aku yang mati itu bukan berarti dia nggak ada lagi, saudara. Bukan. Mati di sini si aku tidak lagi jadi raja. Si aku tidak lagi yang memerintah hidup kita. Si aku jadi hamba. Ya, ingat si aku itu, saudara, dia hamba yang baik, tapi dia tuan yang jahat. Ketika si aku menjadi tuan, wah dia jahat, saudara. Ya, tapi kalau dia jadi hamba, baik, saudaraku. Dia akan apa, saudara? Ya, dia akan nurut sama Kristus. Ya, si aku itu makanya mesti ditundukkan. Itulah artinya aku yang mati itu. Jadi tiap hari kita mesti tundukkan si aku supaya dia mati, saudara. Ya, mati di situ dia tidak jadi raja lagi. Kristuslah yang jadi raja. Kristuslah yang hidup di dalam aku. Nah, jadi Kristus yang hidup di dalam aku itu artinya apa? Nah, ini artinya, saudara. Artinya Kristus yang memimpin hidup saya melalui Roh Kudus. Itu artinya, saudara. Ya, jadi Kristus yang hidup di dalam aku itu Kristus yang memimpin hidup saya melalui pekerjaan Roh Kudus. Ya. Jadi saudara, kita tiap hari mesti dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Ya. Nah, karena itu hari ini kita mau belajar bagaimana kita dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Nah, jadi dipimpin oleh Kristus itu sama dengan dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Nah, maka kita lihat, saudara,
Bagaimana caranya kita dipimpin oleh Roh Kudus? Mengapa kita perlu terus-terusan dipimpin oleh Roh Kudus? Nah, untuk itu kita mau baca Galatia pasal yang kelima, saudara. Karena Galatia pasal 5, saudara, ya, ini adalah berbicara tentang bagaimana caranya kita tiap hari dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, Paulus menjelaskan, saudara, ya, kalau kita dipimpin oleh Roh, ya, dipimpin oleh Kristus, ingat saudara, Kristus itu sumbernya kasih, ya, karena Allah itu kasih, saudara. Ya, di dalam Kristus ada kasihnya Allah, saudara. Dia sumber kasih. Nah, kalau sumber kasih memimpin saya, wow, berarti saya apa saudaraku dipenuhi dengan kasih. Saya digerakkan oleh kasih. Akhirnya kasih bermanifestasi lewat hidup saya, ya. Nah, saudara, akibatnya untuk melakukan perbuatan kasih, saya nggak perlu ngeden. Ya nggak perlu, cukup saya biarkan Kristus memimpin saya, sumber kasih itu memimpin saya, maka saya akan menghasilkan buah kasih, saudara. Nah, inilah yang Paulus jelaskan dalam Galatia 5 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Nah, ini hari ini, saudara. Ya, kita rayakan kemerdekaan. Saudara sudah dimerdekakan karena pekerjaan Kristus. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Itu kehidupan dalam dosa. Jadi jangan mentang-mentang kita udah merdeka, saudara, dari dosa. Wow, kalau begitu ya kita bebas saja berbuat dosa. Kita, saudaraku, akhirnya saudara hidup dalam dosa. Nggak benar, ya. Nah, saudara, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, ini dia. Ya, saudara, kalau betul kita, saudara, udah merdeka dan Yesus sekarang hidup di dalam kita, Roh Kudus ada di dalam kita, saudara, ya, apakah kita bebas berbuat dosa? Oh, justru enggak katanya. Ya, kalau kita jangan ke situ dulu, saudara. Ya, nah kalau kita hidup, saudaraku, ya, dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Kristus, ya, maka kita, saudaraku, pasti akan apa, saudara? Ya, dipenuhi dengan kasih. Nah, kalau kita dipenuhi dengan kasih, maka kita bisa melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, jadi saudara, kalau kita, saudara, ya, dipenuhi oleh Kristus, Kristus memimpin hidup saya, pasti kasih memenuhi hidup kita dan kasih menggerakkan kita, saudara, sehingga kita menghasilkan buah kasih. Ya kan? Pasti itu, saudara. Nah, makanya, saudara, kalau kita tiap hari dipimpin oleh Kristus, ya, maka kita pasti akan apa, saudara? Menghasilkan kasih. Ya, kita akan saling mengasihi. Ya, itulah, saudaraku, ya, yang Tuhan mau kita mengerti. Nah, itu sama dengan dipimpin oleh Roh. Ingat, Roh itu sumber kasih, saudaraku, memimpin saya. Nah, kita baca dalam Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kalau kita, saudaraku, dapat Roh Kudus berdiam dalam diri kita, itu sama dengan kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita, saudara, ya, oleh Roh Kudus. Nah, kata dicurahkan, saudara,
Itu bahasa Yunaninya dicurahkan merata. Di dalam bahasa Indonesia ya dicurahkan ya merata ke dalam hati kita, tapi bahasa Yunaninya saudara lebih dalam lagi, dicurahkan habis-habisan ke dalam hati kita. Makanya kalau kita dipimpin Roh Kudus setiap hari saudara, maka hati kita dipenuhi dengan kasih saudara, ya dipenuhi dengan kasih, dicurahkan habis-habisan, ya. Nah, bayangkan kalau kita penuh dengan kasih Allah, saudara, ya, apa yang terjadi, saudara? Maka kita dikontrol oleh kasih, pikiran kita dikontrol oleh kasih, saudara. Perasaan kita dikontrol oleh kasih, kehendak kita dikontrol oleh kasih, perkataan kita dikontrol oleh kasih, perbuatan kita akhirnya perbuatan yang penuh dengan kasih, saudara. Ya, nah itulah buah roh. Makanya buah roh itu apa, saudara? Kalau buah roh, saudara baca buah roh coba. Ya, apa inti dari buah roh? Kalau mau diganti satu kata, kasih. Buah roh adalah kasih, damai sejahtera, sukacita, ya, kebenaran. Apa saudaraku dikatakan murah hati, kebaikan, kesabaran, ya kan? Nah intinya itu semua satu kata kasih. Makanya saudara kalau kita tiap hari dipimpin oleh roh, pasti kita menghasilkan buah roh, yaitu kasih. Nah, ketika kita, saudaraku, dipimpin oleh roh, maka kita juga bisa melawan perbuatan-perbuatan daging. Ya, karena kita baca selanjutnya, saudara. Makanya, ya, kita mau lihat selanjutnya dalam dalam Galatia 5, next. Kita mau baca, saudara, Galatia 5, ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Nah, saya mau coba baca dalam firman Allah yang hidup, ya, terjemahan firman Allah yang hidup. Kadang-kadang kalau kita baca dalam satu terjemahan yang lain, ada hal-hal yang kita belum lihat, tiba-tiba tueng, kita bisa dapat ya lebih banyak pencerahan. Nah, hari ini kita mau lihat saudara dari firman Allah yang hidup. Apa artinya ya hidup oleh roh dan dipimpin oleh roh. Nah, ayat 16 bilang begini, saudara. Saya menasihatkan supaya saudara jangan mengikuti petunjuk, saya menasihatkan supaya saudara hanya mengikuti petunjuk-petunjuk Roh Kudus. Ia akan menyatakan kemana saudara harus pergi dan apa yang harus saudara lakukan. Nah, inilah artinya hidup oleh roh, ya, dipimpin oleh roh. Hidup dipimpin oleh roh itu artinya, saudara, ya, kita mengikuti petunjuk-petunjuk Roh Kudus. Maka nanti Roh Kudus akan menyatakan kemana kita harus pergi dan apa yang harus kita lakukan. Ya, saudara, itu artinya hidup oleh roh, ya. Nah, kalau kita hidup oleh roh, saudara, maka apa yang terjadi, saudara? Ya, dia yang akan ya menuntun kita, saudara, kemana kita mesti pergi dan apa yang harus kita lakukan. Nah, dengan demikian, saudara tidak akan terus-menerus mengikuti sifat jahat yang selalu mendesak saudara untuk berbuat salah. Ya, kalau kita terus-menerus dipimpin oleh roh, maka kita tidak akan terus-menerus mengikuti sifat jahat yang selalu mendesak kita untuk berbuat salah, saudara. Nah, inilah keinginan daging. Kalau kita hidup oleh roh, dipimpin oleh roh, maka kita tidak akan terus-menerus mengikuti sifat daging yang selalu mendesak kita untuk berbuat salah. Ya, inilah keinginan daging, saudara. Ya, kalau kita hidup oleh roh, dipimpin oleh roh, kita nggak akan
mengikuti pimpinan daging ini. Nggak akan. Nah, tapi ayat 17 bilang gini, saudara. Sebab kita dengan sendirinya senang melakukan hal-hal jahat yang berlawanan dengan yang dikehendaki Roh Kudus. Nah, perhatikan. Kita dengan sendirinya. Nah, yang tadi, saudara. Kalau aku sendiri yang hidup, kalau kita sendiri yang hidup, ingat, saudara, kalau kita independen dari pimpinan Roh Kudus, kalau kita tidak dipimpin oleh Roh, tidak hidup oleh Roh, maka dengan sendirinya kita senang melakukan hal-hal jahat yang berlawanan dengan yang dikehendaki Roh Kudus. Makanya begitu saudara bangun pagi, ya, saudara lupa bilang selamat pagi Tuhan Yesus. Saudara bangun pagi, saudara lupa dikendalikan oleh Roh Kudus. Saudara independen, ya, hidup sebagaimana seperti dulu saudara hidup. Ya udah, kita cuek sama Tuhan, kita ingat Tuhan juga enggak, saudara. Ya, kita independen. Si egonya independen. Nah, disitulah mulainya. Maka katanya dengan sendirinya, saudara senang melakukan hal-hal yang jahat, yang berlawanan dengan yang dikehendaki Roh Kudus. Makanya saudara bangun pagi, begitu independen, udah langsung daging take over, saudara. Ya, jadi itu per hari, saudara. Itu bukan, wah enggak, daging saya udah mati, ya. Itu dulu, wah saya sekarang enggak gitu lagi, ya. 3 minggu yang lalu saya udah dipimpin Roh, hari ini enggak perlulah. Kan udah 3 minggu yang lalu udah dipimpin Roh. Sekarang saya enggak perlu hari ini. Enggak bisa, saudara. Ini per hari. Kalau satu hari saudara independen, tidak dikontrol Roh, tidak dipimpin Roh, tidak saudara, dikendalikan oleh Roh, langsung yang mengambil alih keinginan daging saudara. Saudara langsung senang melakukan hal-hal yang jahat. Ya. Nah, lalu dia jelaskan perbuatan baik yang ingin kita lakukan menurut kehendak Roh berlawanan dengan keinginan tubuh kita. Kedua kekuatan di dalam diri kita ini selalu berperang untuk dapat menguasai kita, dan keinginan kita tidak pernah bebas. Ini tidak pernah bebas dari pengaruh tekanan kedua kekuatan ini. Ingat, selama tubuh kita masih seperti ini, saudara. Ingat, tubuh kita ini masih tubuh yang lama. Ya, waktu kita lahir baru, tubuh kita belum diperbaharui. Baru roh kita diperbaharui, ya, jiwa kita on proses. Masih terus diperbaharui. Tapi tubuh kita belum, saudara. Nah, maka ya, selama tubuh kita masih belum, saudara, diperbaharui, belum dapat tubuh kebangkitan, kita selalu ada kuasa, ya, kuasa daging yang mau, ya, saudara, menggerakkan tubuh kita untuk berbuat perbuatan-perbuatan daging selalu. Ya, maka perang, saudara. Ya, di satu sisi, ya, kita, saudaraku, kehendak Roh mau kita, saudara, ya, melakukan perbuatan-perbuatan, ya, yang sesuai dengan kehendak Roh Kudus, tapi daging kita mau melakukan kehendak-kehendak daging kita, saudara. Wow, terjadi saudaraku, peperangan rohani. Nah, itu per hari terjadinya, saudara. Ya, tiap hari. Jadi maka kalau saudara bangun pagi, saudara, makanya saudara mesti langsung ambil alih, dipimpin Roh Kudus. Jangan ego kita menjadi independen, saudara. Jangan dia bebas. Begitu ego kita bebas, udah. Kita hari itu kalah, udah, saudara. Hari itu kita langsung akan diambil alih oleh daging kita, saudara. Nah, ini repot. Kalau udah diambil alih oleh daging, kita dipimpin oleh daging. Keinginan daging. Nah, kalau dipimpin oleh keinginan daging,
menghasilkan perbuatan-perbuatan daging. Ya, nah perbuatan daging itu apa aja, saudara? Ya, kita sudah tahu, saudaraku. Ya, nanti saudara baca dalam Galatia pasal yang kelima. Ya kan, perbuatan daging itu apa aja, saudara? Katanya perbuatan daging itu telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Pasti, ya, kalau kita independen bangun pagi, saudara, kita nggak mau dipimpin Roh Kudus atau kita lupa, ya kita, saudaraku, santai-santai aja kita hidup, saudaraku, akhirnya ego kita yang memerintah, saudara. Nah, kalau ego udah memerintah hidup kita, ingat, ya, kita akan dipimpin oleh keinginan-keinginan daging kita, ya, dan kemudian menghasilkan perbuatan-perbuatan daging, ya. Nah, tapi kalau kita dipimpin Roh, saudara, begitu kita bangun pagi, saudara, ya, kita langsung selamat pagi Tuhan Yesus. Nah, kalau udah selamat pagi sama Tuhan Yesus, langsung gimana supaya dipimpin Roh? Gimana caranya kita dipimpin Roh, saudara? Gampang, ya, kita connect sama Roh Kudus langsung, saudara. Nah, connect sama Roh Kudus itu caranya gimana? Nah, Tuhan udah beri kita, saudaraku, ya, alatnya untuk connect sama Roh Kudus dengan cepat, saudara. Ya, namanya bahasa roh. Makanya langsung bahasa roh. Kira baka shanda rabaka takara baka takia rabaka sanda. Hora baka shanda rabaka takia rabaka takara baka sanda. Langsung, saudaraku, waktu kita bahasa roh, Paulus bilang roh kitalah yang berdoa. Waktu kita bahasa roh, roh kita yang berdoa, saudara. Ya, nah, katanya Paulus, kalau kita berbahasa roh, kita tidak berkata-kata kepada manusia, tapi kita berkata-kata kepada Allah yang adalah roh. Makanya waktu kita roh, kita ngomong, ya, kita ngomong sama roh Tuhan. Jadi terjadi komunikasi yang baik, saudara. Komunikasi yang lebih sempurna karena roh kepada roh. Ya, saudara. Jadi waktu kita bahasa roh, kita connect sama Allah yang adalah roh. Makanya kalau kita bahasa roh, saudara, kita cepat menyadari kehadiran Tuhan. Tuhan ada dalam diri saya, ya. Oh, haleluya Tuhan. Kau ada di dalam aku, Tuhan. Kita langsung ngomong sama dia. Roh kepada roh. Wah, terjadilah persekutuan yang indah, saudara. Dari roh kepada roh, ya. Sehingga kita nanti bisa dialog sama Tuhan, ya. Karena roh kepada roh persekutuannya sempurna, ya. Nah, makanya saudara, kita mesti sering-sering berbahasa roh. Coba saudara cek hidup saudara sepanjang hari, berapa lama saudara berbahasa roh? Coba sekarang uji. Kemarin aja nih, ya. Uji berapa lama saudara berbahasa roh. Nah, ada orang, saudara, bahkan nggak pernah berbahasa roh. Wes, parah, saudara. Ya, buat apa Tuhan kasih saudara bahasa roh? Ya, itu ada gunanya. Ya, itu untuk ini, untuk kita bisa dipimpin oleh roh tiap hari, saudara. Ya, makanya Paulus bilang begini, aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih dari kamu semua. Nah, gereja Korintus, ya, saudara, itu kalau berbahasa roh, saudara, itu sepanjang ibadah. Nanti saudara baca, ya, kita nggak ada waktu bahas ini. Hampir sepanjang ibadah mereka bahasa roh terus. Nah, kalau ibadah taruhlah 2 jam. Zaman itu bisa lebih, saudara. Ya, gereja mula-mula itu kalau bersekutu bisa 3 jam, 4 jam mungkin, ya. Tapi taruhlah kita ukurannya 2 jam aja, saudara, kalau bahasa roh. Kalau beribadah. Nah, Paulus bilang, aku berbahasa roh
lebih dari kamu semua, hai gereja di Korintus, berarti dia berbahasa roh, saudara. Lebih dari 2 jam mungkin. Ya, bisa 3 jam, bisa 4 jam. Ya, memang kita nggak harus 24 jam, nggak ada ayatnya, saudara. Tapi yang ada adalah sesering mungkin kita berbahasa roh. Nah, Paulus tuh 3-4 jam mungkin, saudara, dia berbahasa roh. Wow, berarti dia dari bangun pagi udah kurabaka shandara baka takiara baka sandara baka. Terus dia lanjut, saudara. Ya, dia berbahasa roh. Ya, nanti waktu dia makan pagi, sarapan pagi, dia berbahasa roh, saudara. Ya, sambil nanti dia jalan naik kuda, ya, atau jalan kaki, dia berbahasa roh. Ya, ketika dia, saudaraku, sambil dia melayani, dia berbahasa roh. Sambil ketemu orang, ya mulutnya pelan-pelan, komat kamit berbahasa roh. Saudara berapa sering berbahasa roh? Nah, kalau kita nggak pernah bahasa roh, susah kita dipimpin oleh Roh Kudus. Loh, apakah benar setiap orang dapat bahasa roh? Yuk, Paulus bilang gini, aku mau kamu semua berbahasa roh. Aku suka kamu semua berbahasa roh. Nah, kalau kalau dia, saudaraku, berkata aku suka kamu semua berbahasa roh, aku mau kamu semua berbahasa roh, sedangkan tidak semua orang dapat bahasa roh, Paulus kan aneh. Ya, agak sakit jiwa ini, saudaraku. Apa dia, saudaraku? Dia schizophrenia, ya kan? Masa dia mengharapkan semua orang berbahasa roh, padahal kenyataannya nggak semua orang dapat bahasa roh. Kan aneh. Justru dari kata-kata itu kita tahu, dan apalagi kalau kita belajar secara teologi, ya, kita lihat semua orang, ya, Tuhan mau beri bahasa roh. Bahasa roh adalah buat setiap orang percaya, saudara. Ya, mereka akan berbahasa roh. Nah, saudara, karena itu gunakan bahasa roh. Ya, nah, memang kalau di dalam ibadah kita mesti pertimbangkan karena banyak orang yang baru, saudara. Ya, belum biasa berbahasa roh. Makanya Paulus bilang juga di dalam jemaat kita harus apa, saudara? Mengutamakan karunia yang meneguhkan orang lain. Ya, nah, karunia itu bukan bahasa roh, tapi apa, saudara, karunia yang meneguhkan orang lain itu bernubuat, ngajar, ya, karunia-karunia lainnya, saudara. Tapi kalau karunia bahasa roh, ya, buat pribadi, saudara, lebih banyak, ya, gunanya, kecuali ditafsirkan. Nah, karena itu, saudara, karunia bahasa roh harus kita gunakan dong, pribadi. Maksimal, gunakan, saudara. Terus menerus tiap hari, saudaraku. Ya, saudara, ya, berbahasa roh. Nah, ketika saudara mulai berbahasa roh, saudara dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Nah, disitulah mulainya Roh Kudus mimpin saudara. Ya, sehingga kalau saudara dipimpin oleh Roh, perhatikan, saudara. Ayat selanjutnya, ayat 18. Apabila saudara dipimpin oleh Roh, katanya, saudara, saudara tidak berada lagi di bawah kekuasaan hukum Taurat. Nah, perhatikan, saudara. Ya, kalau kita nggak dipimpin Roh, ya, kita berada di bawah kekuasaan hukum Taurat. Nah, apa itu kekuasaan hukum Taurat, saudara? Ya, nah, hukum Taurat itu bunyinya demikian, saudara. Ya, jadi, ya, hukum Taurat itu bunyinya begini, saudara. Taatilah, lakukanlah 10 perintah ini, ya, yaitu, ya, saudara, mengasihi Allah, ya, dengan segenap itu, dan mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Kan itu kan inti hukum Taurat. Kalau kamu taat kepada 10 perintah Allah, maka kamu akan dapat kehidupan. Itu hukum Taurat bunyinya begitu. Tapi kalau kamu nggak taat, satu aja kamu langgar, kamu mati. Kamu dihukum. Kamu menerima hukuman kekal. Nah, di perjanjian lama, saudara.
Ataupun sekarang memang Taurat, ya saudara, tidak diberikan untuk ditaati. Karena tidak ada seorang pun bisa mentaati hukum Taurat dengan kekuatannya sendiri. Hukum Taurat itu diberikan untuk dilanggar, saudara. Ya, iya, coba nanti saudara baca. Untuk dilanggar. Maka kenapa? Hukum Taurat diberikan untuk kasih tahu kita, kamu tuh dosa, kamu itu nggak mampu mentaati perintah Tuhan. Ya, 9 kamu lakukan, 1 kamu nggak lakukan, kamu dosa, kamu masuk neraka. Ya, itu hukum Taurat, saudara. Ya, nah makanya kalau kita mau coba mentaati hukum Taurat dengan kekuatan kita, ya, kita pasti gagal. Ya, nah tapi Tuhan memberi kita satu cara untuk kita bisa, saudara, ya, untuk bisa menggenapi hukum Taurat dalam diri kita, saudara. Untuk kita bisa, ya, mempraktekkan hukum Taurat bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Nah, waktu kita dipimpin Roh Kudus, ingat tadi, kita dipenuhi dengan kasih, betul nggak? Nah, inti hukum Taurat itu kan kasih, saudara. Ya, jadi hukum Taurat itu intinya kasihilah Allah dengan segenap-segenap itu dan saling mengasihi seperti dirimu sendiri, ya saudara. Nah, itu bisa kita genapkan kalau kita dipimpin Roh Kudus. Maka kalau kita dipimpin Roh Kudus, karena Roh Kudus itu memberikan kita kasih, ya, memenuhi kita dengan kasih, maka keluarlah buah kasih. Dengan perkataan lain, kalau kita dipimpin Roh Kudus, kita bisa, ya, melakukan hukum Taurat, tapi bukan dengan kekuatan kita, saudara. Ya, nanti otomatis keluar sendiri. Kalau saya dipimpin oleh kasih, pikiran saya dipenuhi dengan kasih, perasaan saya dipenuhi dengan kasih, kehendak saya dipenuhi dengan kasih, apalagi saudaraku, perkataan saya dipenuhi dengan kasih, ya, perbuatan-perbuatan saya dipenuhi dengan kasih, dengan sendirinya saya nggak perlu lagi mentaati hukum Taurat dengan kekuatan saya sendiri, nggak perlu, otomatis nanti kasih itu yang bermanifestasi karena saya dipimpin Roh Kudus. Wow, ini dia, kalau saudara ngerti, dahsyat sekali ini, saudara. Ya, nah karena itu Paulus menyimpulkan. Next kita lihat lagi, ya, Galatia 5 ayat 25. Saya mau kita baca dalam firman Allah yang hidup. Nah ini kesimpulannya, saudara. Kalau sekarang kita hidup oleh kuasa Roh Kudus, marilah kita mengikuti pimpinan Roh Kudus dalam setiap segi kehidupan kita. Nah, marilah kita mengikuti pimpinan Roh Kudus, karena kita sudah hidup oleh kuasa Roh Kudus. Maka kita harus mengikuti pimpinan Roh Kudus dalam setiap segi kehidupan kita, saudara. Praktekkan ini, saudara. Ya, kita mau dipimpin oleh Roh tiap hari. Ya, makanya pagi ini, saudara, ya, kita udah bilang selamat pagi belum sama Tuhan Yesus? Nah, kalau udah langsung bahasa roh, saudara. Kira baka shanda rabakata kia rabakata karabaka sanda. Huria rabahanta karabaka sika. Mari kita semua bahasa roh, saudara. Kira labakata karabaka sanda rabakata kia rabakata karabaka sanda. Biarkan Roh Kudus menguasai kita, saudara. Kira labakata karabaka sanda rabakata. Mari kita dipimpin oleh Roh Kudus, saudaraku. Kira labakata karabaka sanda rabakata kia rabakata karabaka sanda. Orahanta karabaka sanda rabakata kia rabaka sanda. Nah, saudara, kalau kita, ya, dipimpin oleh Roh, maka kita akan mengikuti keinginan-keinginan Roh, saudara. Lihat gambarnya di atas. Kita akan mengikuti keinginan-keinginan Roh. Ketika kita mengikuti keinginan-keinginan Roh, kita tidak akan mengikuti keinginan daging, saudara. Makanya dalam bahasa, ya, terjemahan baru,
Ya, dikatakan ya, jika kamu hidup oleh Roh, kamu tidak akan menggenapkan keinginan-keinginan daging kamu. Ya, kalau kita hidup oleh Roh, dipimpin oleh Roh, otomatis kita tidak akan menggenapi keinginan daging. Kenapa? Karena keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Kalau saudara lakukan sesuatu yang berlawanan, ya, maka saudara yang lain itu akan tidak digenapi karena dia berlawanan. Nah, lihat gambar ini, saudara. Ya, saudara, saya kasih contoh. Ya, kalau saudara ada di Jakarta, nah ini gambarnya, saudara ada di Jakarta. Ya, sebelah kanan saudara, sebelah timur itu Bekasi, betul? Sebelah barat itu Tangerang. Lihat dari peta itu satu garis kira-kira ya. Nah, saudara, gimana caranya supaya saudara jangan ke Bekasi? Ya, caranya bukan begini, stop ke Bekasi, jangan ke Bekasi, ya, pakai kekuatan sendiri, jangan ke Bekasi, berhenti, berhenti, jangan ke Bekasi. Bukan gitu caranya, gampang, ya, bertobat aja, saudara. Nah, inilah bertobat. Ya, bertobat itu ganti arah, ya, bertobat. Makanya kita tiap hari mesti bertobat, saudara. Ya, ganti arah supaya nggak ke Bekasi, ganti arah ke Tangerang 180 derajat. Itulah metanoia, saudara. Bertobat, ya. Kita bertobat ke Tangerang. Waktu kita ke Tangerang, otomatis kita nggak ke Bekasi. Pasti. Kita nggak usah lawan. Jangan ke Bekasi, jangan ke Bekasi. Nggak usah. Kita ganti arah aja, bertobat itu. Ganti arah 180 derajat ke Tangerang. Begitu kita ke Tangerang, pasti ya apa saudara, kita tinggalkan Bekasi. Nah, sama di atas, lihat gambar di atas ya, ada dua arah. Kita ya mau dikuasai oleh keinginan roh atau keinginan daging, saudara. Dua arah. Kita mau kemana? Ya, gimana caranya supaya jangan mengikuti keinginan daging, saudara? Nah, ini banyak orang Kristen masih salah, saudara. Mereka coba untuk, ya, saudara, tidak mengikuti keinginan daging adalah caranya dengan kekuatan sendiri. Berhenti, jangan ikut daging, jangan ikut daging. Makin ikut, jangan, ya, stop. Nggak bisa, saudara. Nggak usah dilawan. Keinginan daging jangan dilawan dengan kekuatan saudara. Nggak bisa. Makanya banyak orang, saudaraku, ya, dia terus jatuh terus, saudara. Kenapa itu yang nggak menang-menang bolak-balik, saudaraku, jatuh itu karena dia coba lawan keinginan daging dengan kekuatannya sendiri. Nah, gimana supaya keinginan saudara, daging saudara mati, keinginan daging saudara mati? Gampang, jangan dimatikan dengan kekuatan saudara. Ganti arah, bertobat. Makanya kita tiap hari mesti bertobat. Ganti arah. Jadi ini per hari ya, saudara ya. Tiap hari kita mesti bertobat. Bertobat dari mengikuti keinginan daging. Ganti arah. Metanoia 180 derajat. Ganti ke arah keinginan roh. Ikutin aja. Caranya gimana? Nah, mulai bahasa roh. Kirabakata karabaka shandarabakata kiarab. Horabaka shandarabakata kiarab. Oh Tuhan, kendalikan hidupku Tuhan. Penuhi aku Tuhan dengan roh kudus-Mu Tuhan. Tuhan, kurabakata karabaka shandarabakata kiarabakata kia. Terus saudaraku, kita serahkan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, untuk Roh Kudus ambil alih hidup kita, biar kita terus berbahasa roh sambil kita, saudaraku, serahkan tubuh kita ini. Tuhan, aku tidak mau tubuhku ini, Tuhan, dikuasai oleh keinginan daging. Tubuhku ini milik-Mu, Tuhan. Tubuhku ini, Tuhan, adalah bait Roh Kudus. Oh Tuhan, aku serahkan kepada Roh Kudus pagi ini. Kira labaka sandara baka takiara baka. Kita terus, saudaraku, dipimpin oleh Roh. Terus digerakkan oleh Roh, dikuasai oleh Roh. Nah, nanti otomatis
saudara tinggalkan keinginan daging. Otomatis nanti saudara kaget, loh kok mati ya? Kok saya nggak mau ya melakukan keinginan daging. Nggak mau, saudaraku. Kenapa? Mati dia. Itu yang dibilang, kalau kamu berjalan dalam roh, Galatia 5 ayat 16, ya maka kamu tidak akan menggenapi keinginan-keinginan daging. Ya, Roma 8 bilang, saudaraku, ya nanti saudara baca Roma 8 ayat 14, ya ayat 13, di situ dibilang, saudara, ya kalau kita dipimpin oleh roh, kalau kita hidup oleh daging, ya maka kita akan apa, saudara? Ya, kita akan mati kalau kita dipimpin oleh daging, ya. Kita hidup oleh daging, ya, dalam daging kita akan mati. Tapi oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan daging. Ya, jadi cara mematikan perbuatan daging jangan pakai kekuatan kita, bertobat, oke? Bertobat, ganti arah, langsung dipimpin oleh roh, nanti keinginan-keinginan daging kita mati. Haleluya. Ya, nah sekarang yang terakhir kesimpulannya, saudara. Jadi bagaimana kita tiap hari berjalan, belajar, berubah setiap hari. Next, ya kita lihat yang terakhir. Jadi ini kesimpulannya. Pertama, kita harus tiap hari menyerahkan, mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah kita yang sejati. Kita harus mempersembahkan tubuh kita, saudara. Kenapa? Karena di dalam tubuh kita ada kedagingan itu, keinginan daging, saudara. Yang kalau saudara nggak persembahkan, ya saudara, apa yang terjadi? Ya Roh Kudus ya tidak mengambil alih, ya Roh Kudus mau saudara dengan rela menyerahkan tubuh saudara tiap hari, karena tubuh saudara bukan milik saudara lagi. Tubuh saudara itu milik Kristus, udah dibeli dengan harga tunai. Tubuh saudara bukan lagi milik saudara, itu baitnya Roh Kudus. Persembahkan, serahkan. Ya, nah setelah itu saudara menyerah kepada Tuhan. Dia itu Tuhan kita dan dia itu guru kita, saudara. Dia mau tiap hari mimpin kita. Dia mau tiap hari ngajar kita karena dia guru kita, guru kehidupan. Ya, nah itu yang pertama, ingat. Yang kedua, saudara mesti sesering mungkin berdoa dalam roh. Nah, berdoa dalam roh itu memang nggak hanya bahasa roh, saudara. Ya, ada bahasa rohnya, tapi juga ada bahasa yang dimengerti, tapi dipimpin oleh roh. Ya, tapi bahasa roh jangan lupa ya, kira baka sandara baka takiaram, sesering mungkin, saudaraku. Ya, kita berdoa dalam bahasa roh, karena itu cara kita connect sama Roh Kudus, saudaraku. Sehingga kita terus-menerus dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, kalau kita terus berdoa dalam roh, maka kita bisa mendengar suaranya, saudara. Pasti mendengar suara Tuhan itu saya tiap hari, saudara. Caranya yaitu waktu saya berbahasa roh itu, ya sambil kurabaka shandara baka takiara baka Tuhan, makanannya enak ya hari ini ya. Kirala baka takara baka sandara baka nanti saya pasti dengar suara Tuhan, saudara. Ya, suara Tuhan itu berkebalikan dari suara daging, ya. Nah, seperti suara daging itu begitu nyata, saudara, begitulah suara Tuhan juga nyata dalam diri kita, saudara. Ya, jadi itu suara Tuhan. Kalau suara daging gimana, saudara? Misalnya, saudara lagi konflik sama istri, ya, suara daging itu gini biasanya bunyinya. Balas saja, balas saja. Wah, kamu ya diperlakukan gak adil, dibalas ya. Nah itu suara daging. Kita gampang tuh dengar suara daging. Tapi kalau suara Tuhan gimana? Gampang, lawannya itu saudara, itu suara Tuhan. Tuhan tiap hari ngomong sama saudara, ya jangan balas. Dia biasanya kutip firman Tuhan, saudara. Ya, suara Tuhan itu gitu. Dan di hati dan pikiran kita keluar suara itu. Ya, ayo
sangkal diri, kamu pikul salib. Nah, ayo ya, kamu jangan balas. Jangan. Itu suara Tuhan. Tiap hari saya dengar, saudara. Kalau saya dipimpin Roh Kudus, pasti dengar. Ya, gampang dengar suara Tuhan itu, saudara. Ya, yaitu dia kutip firman. Dan dia, saudaraku, ya, buah-buah roh itu pokoknya. Ya, sabar. Nah, Tuhan ngomong sabar, ya. Saudara, itu suara Tuhan. Ya, ayo, kamu, ya, jangan pakai kekuatan kamu. Ayo, sekarang kamu, ya, terus minta maaf misalnya, ya. Itu suara Tuhan, saudara. Ya, pasti kita dengar. Ya, makanya banyak orang bilang, gimana ya cara dengar suara Tuhan? Saya aneh. Banyak sekali orang, saudara, udah lama jadi orang Kristen, dia bilang, saya nggak pernah lo mendengar suara. Bukan nggak pernah. Itu sering Tuhan ngomong, ya, cuman kamu nggak sadar itu, oh, suara Tuhan itu, ya, yaitu waktu saudara berjalan dalam roh, dipimpin oleh roh, kurabaka shandara bakata kiara baka, ya, waktu saudara ngadapin pencobaan, suara Tuhan keluar, ya, waktu saudara sedang apa, saudaraku, ya, sedang nonton lagi rekreasi, suara Tuhan bicara, saudara, lagi nonton TV misalnya, saudara, ya, itu, wah, saudara lagi tergoda, ya, ada suara bilang, ya, ayo ayo nonton ini apa ini, ya, ini, wah, kita lihat, saudaraku, wah, filmnya merangsang, ya, merangsang nafsu seksual saudara, itu suara daging itu, ya kan, suruh saudara yuk terus, itu suara daging. Nah, suara Tuhan gimana, saudara? Waktu saudara penuh Roh Kudus waktu itu, ya, saudara dipimpin Roh Kudus, tiba-tiba nanti saudara diingetin, ya, jangan, ayo, apa, uh, di forward misalnya, ya, itu suara Tuhan, saudara, ya. Jadi suara Tuhan itu tiap hari kita dengar, ya, dan kita belajar dan taat sama suara Tuhan, oke? Nah, inilah, saudara, cara kita tiap hari, ya, dipimpin oleh Roh. Wow, saya semangat sekali, saudara. Ketika saya praktek ini, saudara, saya mengalami kemenangan-kemenangan atas perbuatan-perbuatan daging. Nah, hari ini, saudara, saya mau ajak saudara, ayo kita mau sama-sama sekarang, ya, kita praktekkan, saudara, ya. Yuk kita sama-sama berbahasa roh sekarang. Kirala bakata kiara baka sandara bakata kiara bakata karaba, serahkan diri saudara sekarang. Kirala bakata karabaka sandara bakata kiara bakata karabaka sandara bakata karaba. Tuhan, kami serahkan pagi ini, Tuhan, tubuh kami, Tuhan, yang fana ini, Tuhan, yang di dalamnya ada keinginan-keinginan daging. Tuhan, kami tidak mau dikuasai oleh keinginan-keinginan daging. Kami mau, Tuhan, perbuatan-perbuatan daging kami mati hari ini, Tuhan. Tapi kami tidak bisa melakukannya dengan kekuatan kami. Tuhan, hanya Engkau yang mampu mematikan perbuatan-perbuatan daging itu. Karena itu, Tuhan, pagi ini kami mau, Tuhan, mendeklarasikan, Tuhan, kami mau hidup dalam roh, dipimpin oleh roh. Kami mau bertobat dari dipimpin oleh daging, dari melakukan perbuatan-perbuatan daging. Kami bertobat, Tuhan, metanoia. Kami mau dipimpin oleh Roh Kudus-Mu, Tuhan. Kirabaka sandarabakata. Mari kita terus penuh Roh Kudus, saudaraku. Praktekkan ini. Kiralabakata karabaka sandarabakata kiarabakata. Terus, saudaraku, terus berbahasa roh. Kiralabakata kiarabakata, ambil alih, Tuhan. Ambil alih, Tuhan, tubuh kami yang fana ini, Tuhan. Oh, Tuhan, kami mau dipimpin oleh Roh Kudus pagi ini, Tuhan. Kira bakas sandara bakata kiara bakas sanda. Tuhan, ajar kami, Tuhan, sepanjang hari ini, Tuhan. Kami lebih sering berbahasa roh. Kami terus-menerus, Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Kira labakata karabakas sanda. Hora bakata kiara bakas sanda. Hora bakata kiara bakas sanda. Terus, saudaraku, berbahasa roh. Kirala bakata karabaka sadakar, sampai dia
saudara rasakan dia mengambil alih itu, saudara. Sehingga saudara dipimpin oleh Roh Kudus. Kirala bakata, kiara bakata, karabakasanda. Hura baba 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 bakasanda. Kirolo boko tokrolo boko sika. Hira baba 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 bakasanda. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau praktekkan Tuhan. Dipimpin oleh Roh sepanjang hari ini Tuhan. Kami mau dipimpin oleh Roh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah kami praktekkan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saya mau serahkan ke teman-teman yang bertugas. Ya, silakan kalau ada kita mungkin sedikit tanya jawab dan setelah itu ya silakan saya serahkan ke teman-teman yang Ya, bertugas. makasih ya Kak Edi buat apa yang udah dibagiin. Eh, Lebih apa ya? Kalau buat saya lebih diingatkan kembali ya. Terkadang tuh ya benar tadi ya Kak Edi bilang ya. Kadang kita saya lagi di jalan gitu ya, lagi di jalan, coba nyembah Tuhan, coba puji Tuhan gitu ya. Tiba-tiba ntar ada apa ya? Kayak motor atau mobil gitu ya. Sesuatu yang nggak enak gitu. Tiba-tiba eh perasaan saya langsung berubah tuh Kak. Berubah langsung kayak apa ya? Daging yang mimpin gitu. Padahal baru aja sedetik gitu ya, sedetik dua detik merasakan Tuhan hadir, merasakan sampai sedih, sampai nangis gitu, sampai kayak meluap-meluap gitu ya. Tapi kadang bisa bisa langsung dibelokin anjlok gitu, keinginan daging yang langsung mimpin gitu. Ya tadi ya yang saya dapetin sih ya mungkin saya rada bingung juga itu Kak, bagaimana ya biar bisa eh, perasaan seperti itunya eh apa roh yang memimpin gitu ya, bukan daging ya. Ya, yaitu namanya pencobaan, ujian Kacau. ya. Jadi ketika kita udah mengambil keputusan dipimpin Roh, Tuhan selalu izinkan ada ujian ya. Tuhan menguji kita ya. Hmm. Dan kalau setan mencobai kita kan, jadi dia cobain kita supaya kita jatuh ya kan, Iya, iya. kembali ke bukan dipimpin oleh roh tapi dipimpin oleh daging gitu ya. Hmm, hmm, Nah, jadi justru itu kesempatan waktu kita hadapin pencobaan itu ya. Kita tidak jatuh, kita hadapin. Nah, nanti makin kuat pimpinan Roh Kudus itu makin kuat. hmm, Justru jangan jangan biarkan kita jatuh dalam pencobaan itu ya. Nah, di situ latihannya, makanya justru Roh Kudus termasuk akan menolong kita nanti dalam pencobaan-pencobaan sehingga kita menang. Nah, waktu kita menang kita makin kuat dipimpin Roh Kudus ya, akhirnya hmm. kita makin jauh meninggalkan kedagingan itu. Dan ini tiap hari ada pencobaan itu ya. Iya. Jadi itu wajar. Justru jangan tertuduh, ih kok begini saya. Enggak, itu justru cara Roh Kudus melatih kita. Makanya dia bilang berbahagialah orang yang ya mengalami banyak pencobaan atau berbagai-bagai pencobaan. Ya, karena setelah itu nanti justru kita menjadi apa? Menjadi tekun, tekun karena praktek dipimpin Roh Kudus itu mesti tekun ya. Ya. Nah, akhirnya itu menghasilkan buah nantinya gitu ya. Hmm. Jadi justru ada pencobaan kalau kita waktu dipimpin Roh Kudus pasti ada. Kalau nggak ada justru oh jangan-jangan itu bukan dipimpin Roh Kudus. Nah, ya, oke. Okay. Ya, ya, ya. Thank you, Kak. Ya, mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya atau ingin meneguhkan, silakan. Oke, kalau saudara mau masukkan pertanyaan di room chat juga boleh atau langsung buka kamera ya. Ya, Silakan. Ada lagi yang mau silakan. tanya? Kak Edi.
Mungkin mau nanya juga ya. eh ya maksudnya bersyukur lah ya pagi hari ini diteguhkan sama kayak di tentang pengajaran dipimpin oleh Roh Kudus ini gitu ya. Ya mungkin yang saya rasakan ketika saya mendengarkan sharingnya Kaidi kayak kok seringkali kita tuh yang kita ngalamin tuh kadang suka nggak konsisten itu sih yang kayaknya kadang dipimpin Roh Kudus, kadang kayaknya susah dipimpin kedagingan gitu. Itu yang problem-problem yang sering kali mungkin saya hadapin gitu ya. Oh, kalau lagi semangat, ya antusias nih gitu ya. Tapi kayaknya kadang bisa muncul nih kayaknya rasa eh, kedagingan atau mungkin rasa malas atau rasa mungkin lelah atau apa gitu ya. Mungkin hal-hal seperti itu sih maksudnya. Ya, tapi pagi hari ini sih saya merasa oh itu harus kita latih terus, nggak boleh kita tuh berhenti gitu. Yes, Ketika kita berhenti Hmm. tuh betul. ya kita bener-bener udah udah kehilangan lagi nih semangatnya gitu. Itu yang kayaknya pagi hari ini tuh dikuatkan sama KID ini sih kayaknya itu problem yang sering banget yang mungkin saya ngalamin gitu ya kayaknya Hmm, ketidakkonsistenan ini yang perlu terus dilatih terus sih gitu KID. Ya betul. bersyukur ya apa yang diajarkan KID sih tadi. Nah, Mungkin ada itulah tips-tips pemuritan. juga. Pemuritan itu kita belajar tiap hari dengan Tuhan, ya. Nah, makanya kalau tiap hari kita jadi pemagangnya, kita belajar terus ya, sampai kita konsisten. Jadi, orang yang dewasa adalah orang yang udah konsisten. Maka dia dewasa, ya. Nah, kalau anak-anak belum terlalu banyak dituntut, Kristen anak belum banyak dituntut disiplin rohani yang konsisten ya. Tapi kalau kita Kristen orang muda, kita mulai bertumbuh terus-terusan dididik supaya konsisten ya. Nah, nanti kalau kita udah dewasa itu artinya udah jadi gaya hidup, udah konsisten ya. Memang ini problem kita, tidak konsisten. Makanya supaya konsisten tadi ada pencobaan-pencobaan, kita dilatih kan. Atau kita dipimpin roh, ada pencobaan supaya kita praktek terus. Betul nggak? Kalau kita nggak ada ujian, nggak ada pencobaan, kita nggak belajar terus kan? Kenapa kita waktu dulu di SMA, di SMP ada ujian? Supaya belajar, ya kan? Belajar, Hmm. akhirnya kita dengan tekun belajar, kita mengerti, kita konsisten ya. Sama juga dengan apa? Ikut Tuhan. Ada ujiannya tiap hari ya. Ya, jadi jangan kok saya udah dipimpin roh kok ada ujian. Oh, justru itu Roh Kudus izinkan kita diuji ya. Nah, justru di situ praktek kan. Waktu kita praktek, wah, metanoia lagi. Aduh, saya ini kok dipimpin daging. Enggak, saya mau metanoia dipimpin roh lagi. Nah, itu tiap hari. Jadi tiap hari, jadi kita harus per hari penuh Hmm. Roh Kudus dipimpin Roh itu pekerjaan tiap hari, bukan gini. Oh, saya udah pernah penuh Roh Kudus dipimpin Roh Kudus waktu CG. Waktu CG saya udah bahasa roh. Sekarang waduh, udah lo bukan gitu ya. Tiap hari itu dipimpin Roh itu. Jadi bangun pagi, selamat pagi Tuhan, mesti dipimpin Roh lagi sepanjang hari. Nah, sampai kita tidur, besok pimpin roh lagi. Nggak bisa kepemimpinan roh yang hari ini ya diteruskan ke besok. Nggak bisa. Hmm. Karena ini per hari. Ya, ya. Oke? Nangkep ya? Ya. Jadi 3B itu dipraktekkan tiap hari. Ya, nah makanya supaya kita berhasil bukan hanya kita nggak bisa sendiri, kita perlu dibahas di kompak. Ya, nah kompak saudara bahas nggak terus. Kalau saya kompaknya ini terus. B1 kamu ngalamin apa kemarin, ya kan? Nah, hari ini kamu udah meningkat B1-nya. Belum. Nah, kok enggak? Nah, kita bahas, saudara. Ya, supaya kita per hari kita belajar terus. Ya, kita terus saling accountability. Ya, kamu belajar apa? Kirim dong saat teduh kamu. Kamu belajar apa dari Kristus? Kamu ngalamin perubahan-perubahan apa? Cerita dong.
tiap hari, saudara, ada perubahan-perubahan yang exciting sekali terjadi, saudara. Ya, walaupun kecil, kita ceritain kemarin ya, saya itu, belajar mati bener ya sama Hmm. istri saya. Biasanya, ini contoh ya, saya ngalamin, saudara. Dulu saya ya dalam kalau ulang tahun, saudara, saya itu nggak pernah dirayakan dari kecil. Jadi saya cuek banget sama ulang tahun. Ya, karena saya punya ulang tahun aja lupa kadang-kadang karena saya nggak pernah dibiasakan untuk dilatih. Nah, istri saya, sebaliknya buat dia ulang tahun itu penting, mesti diingat, mesti dirayakan, ya kan, bahkan Hmm. jauh-jauh hari kalau bisa sudah, nanti mau ulang tahun nih gimana. Nah, itu sering terjadi konflik, saudara, di antara kami. Ya, itu banyak kita konflik, saudara. Tapi aneh, saudara, beberapa waktu ini, saudara, karena kami praktek mati terus. Saya mati terhadap ego saya, dia mati terhadap egonya. Bener loh, saudara. Ya, kemarin ini ulang tahun pernikahan saya, ya. Istri saya berubah luar biasa. Saya juga berubah, saudara. Ya, kita berdua berubah, nggak lagi jadi masalah. Apakah itu nanti mesti gimana ulang tahunnya ataupun ya saya ya juga nggak lupa juga sama ulang tahunnya. Ya, jadi kita berduanya nggak ada masalah. Ya, kita ngalamin damai, ya, kita justru menikmati sekali. Ya, kalau dulu kita selalu konflik banyak ya soal itu. Nah, ini contoh aja ya. Jadi itu perubahan, saya ceritakan, saya catat perubahan saya lewat kematian. Biasanya perubahan terjadi lewat kematian ego. Ingat, ya itu contohnya ya. Oke, ada lagi mungkin satu dua pertanyaan lagi sebelum kita akhiri. Silakan teman-teman. Oke, Oh, kayaknya udah mantap Pak Ade. iya, Tinggal sepertinya praktek udah aja. pada paham. Ayo Ya, ya, semangat semua. semuanya ya. Mulai Ya, sekarang nih, ini jangan Iya, lupa lagi nih, terus perbanyak terus tiap hari bahasa roh kita perbanyak ya. Jadi saya iya, evaluasi iya. kemarin, saya berapa sering ya berbahasa roh. Ya, sering kali saya kaget loh, aduh, cuma 5 menit, Hmm. nggak ada, kadang-kadang 10 menit, ya kan? Tapi kalau saya ngelihat medsos, waduh, lebih banyak dari itu kalau saya, ya kan? Atau ya, saya jarang sekali, atau suka lupa lagi, lupa. Nah, latihan terus. Itulah yang disebut latihan ibadah, ya. Latihan ibadah berguna dalam segala hal, ya, tapi latihan badani bergunanya terbatas. Kenapa kita kalau olahraga konsisten ya, tapi kalau Hmm. olahraga rohani kita nggak konsisten ya, kita praktek, oke? Jangan lupa ya, saya doakan Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami diberkati Tuhan, kami mau Tuhan terus dipimpin Roh Kudus Tuhan. ya, Ya, Sepanjang hari ini, supaya perbuatan-perbuatan daging kami mati. Tuhan, ya, amin. kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pimpin kami Tuhan, kami haus akan Engkau Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, belajar dari Engkau, dan berubah serupa dengan Engkau. Terima kasih Amin. Tuhan. Biarlah kami praktekkan ini. Saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sampai Terima kasih Kak ketemu, Edi. Tuhan berkati. ya, di Tuhan berkati Kasih Kak Pak Edi. Edi. Terima kasih, Kak Edi. Terima kasih Kak Edi. Makasih Pak Makasih Pak Edi. Tuhan Edi. berkati. Terima Thank kasih you. Terima kasih Kak Ade. Kasih. Ya, terima kasih semua. Tuhan berkati. Merdeka, merdeka. Ya, Amin. amin. iya.